Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, 30 Agustus tahun 2020, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara online. Pemberitaan pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, SSI, Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita saat teduh sejenak untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikianlah nats pembimbing kita, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Hikmatnya besar, begitu
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan segala dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat yang kelima yang menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang dinyatakan dalam Amsal pasal 2 ayat 6-8 yang menyatakan. Amsal pasal 2 ayat 6-8 yang menyatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan
dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengasihan Tuhan. Dan saat ini, dalam tuntunan Roh Kudus, kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bimbing dan berkati kami Tuhan. Sehingga firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan sungguh-sungguh menjadi pegangan dasar dalam kami menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang bangga dengan dirinya, dan dia datang menemui seorang filsuf yang bernama Sokrates. Pemuda ini meminta pengetahuan. Pemuda ini mendatangi filsuf yang berotot besar dan berkata, "Oh Sokrates Agung, saya datang kepada Anda untuk meminta pengetahuan." Dan Sokrates melihat kesombongan yang ada dalam diri pemuda ini. Dan kemudian Sokrates mengajak pemuda ini berjalan-jalan ke laut dan ke air yang dalam. Lalu Sokrates bertanya kepada pemuda ini, "Apa yang kamu inginkan?" Lalu pemuda ini menjawab, "Oh Sokrates yang bijak, aku menginginkan pengetahuan
jawab pemuda itu dengan senyum. Lalu Sokrates meletakkan tangannya yang kuat di bahu pemuda itu, dan Sokrates mendorongnya ke bawah sehingga muka sang pemuda itu masuk ke dalam air. Selama 30 detik Sokrates membiarkan muka pemuda itu di dalam air. Dan setelah itu, setelah 30 detik, Sokrates mengangkat kepala sang pemuda ini dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Pemuda ini tetap menjawab, "Aku menginginkan pengetahuan." Sokrates mendorongnya lagi ke bawah, ke dalam air wajah pemuda itu. 40 detik wajah pemuda itu di dalam air. Dan ketika Sokrates mengangkat kepalanya, Sokrates juga bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Antara berat nafas, pemuda itu menjawab, "Aku menginginkan kebijaksanaan." Sokrates mendorong lagi kepala sang pemuda itu hingga 50 detik berlalu. Dan Sokrates bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Apa jawab pemuda itu, Bapak Ibu Saudara? "Aku menginginkan udara, aku butuh udara," kata pemuda itu. "Bila kau menginginkan kebijaksanaan," kata Sokrates, "bila kau menginginkan kebijaksanaan seperti kamu menginginkan udara, maka kamu akan mendapatkannya." Jadi kata Sokrates, bila kamu menginginkan kebijaksanaan seperti kamu menginginkan udara, maka kamu akan mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, oma opa yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan melalui cerita ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu, oma opa yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan kebijaksanaan dibutuhkan usaha yang serius. Nah, pertanyaannya, ketika di dalam doa yang sering kita ucapkan, "Tuhan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan," apakah kita juga mengusahakannya dengan serius? Ataukah kita hanya meminta saja kepada Tuhan, tapi tidak ada usaha yang serius untuk mencarinya dan usaha yang serius untuk menerapkannya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal disebut juga kitab para bijak. Hikmat menurut para bijak walaupun berhubungan dengan pengetahuan dan kepandaian, tetapi tidak pernah lepas dari yang namanya takut akan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat ialah mereka yang mengenal Allah dan menaati perintah-perintah Tuhan Allah. Karena hanya melalui pengenalan akan Tuhanlah, maka manusia dapat melihat melalui kacamata Tuhan yang empunya kebijaksanaan itu. Nah, kalau ditanya, di mana kita mendapatkan kebijaksanaan itu? Di mana kita mendapatkan hikmat itu? Hikmat itu tidak kita temukan di universitas, karena tidak ada yang namanya fakultas hikmat. Kita mendapatkan hikmat atau kebijaksanaan adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Karena dikatakan kalau dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara di Amsal, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oma opa, dan saat itulah hikmat hidup di setiap hati manusia yang takut akan Tuhan. Dan dalam pembacaan kita, Amsal mengatakan bahwa kalau orang yang punya hikmat, ia mempunyai sejumlah berkat. Kita lihat dan pelajari dalam pembacaan kita. Yang pertama, ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hikmat Tuhan menuntun kita pada kebahagiaan. Dan kebahagiaan akan menjadi milik seseorang apabila ia menemukan hikmat. Orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan
akan mendapatkan berkat. Ayat 14 sampai 15. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan akan mendapatkan berkat. Dan orang yang dihargai Tuhan pasti dihargai oleh manusia. Karena apa? Karena dia dapat memilih dan menentukan apa yang baik dan benar. Tidak hanya baik ya Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang itu jumlahnya dan kuantitasnya. Jumlahnya atau kuantitas. Lanjut usia dan sejahtera adalah kualitasnya. Jadi mau dikatakan begini, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi umur panjang, puji Tuhan. Tapi ketika menjalani umur panjang itu, bagaimana kualitas kita dalam menjalani hidup yang adalah anugerah Tuhan? Apakah di dalam menjalani umur panjang itu kita mendapatkan dan merasakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan kita? Nah, itulah janji Tuhan yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi mau dikatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya, jangan menolak, menghindar dan memandang rendah didikan. Walaupun mungkin kita bosan atau jenuh, tapi didikan dan peringatan Tuhan bagi kita adalah untuk kebaikan kita yang menuntun kepada kebenaran. Sehingga kalau syaratnya itu kita penuhi, hasilnya lanjut usia itu kita akan merasakan damai dan kita akan merasakan yang namanya sejahtera dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bijaksana, nah, kita contohkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita agar jangan mau memilih hidup dalam kecemasan, sekalipun diiming-imingi banyak harta. Kata Amsal, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, mungkin kita tidak bisa kaya, tetapi hati kita sejahtera. Sebaliknya, kalau kita korupsi, curang, culas, dan tidak takut akan Tuhan, mungkin kita bisa sukses secara duniawi, tetapi hati kita tidak tentram. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya mau pilih yang mana? Mau sejahtera atau tidak? Hati kita tidak tentram. Jadi Amsal mau mengatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara, Om Opa dan kepada saya, kalau kita bijaksana, prioritaskan hidup yang tentram dan hati yang sejahtera. Dan dengan hikmat Tuhan, Tuhan telah meletakkan semuanya itu. Bukankah Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah ajaran kepada kita yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya? Kalau kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara, itu dikutip juga oleh kitab Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Oleh karena itu, diingatkan kepada kita, maka kita harus menerima didikan Tuhan dan tidak bosan kepada peringatannya, karena kita dikasihinya, karena kita diakuinya, sehingga kita dapat memperbaiki hidup kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita diberkati dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita katakan, sekarang ini zaman berubah, dan dalam banyak hal kita harus bersedia berubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Betul. Termasuk saat ini dalam dunia digital. Dalam dunia digital ada dua sisi manfaatnya, secara positif atau negatif. Sisi positifnya, jika dimanfaatkan bagi kebaikan dan mendukung kehidupan semua orang dengan benar, maka itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita, mendukung kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Seperti saat ini, work from home, sekolah di rumah, bekerja di rumah, dan kita menggunakan laptop, handphone, semua itu mendukung kita, membantu kita jika dimanfaatkan dengan baik bagi kebaikan dan mendukung kehidupan. Kalau kita manfaatkan dengan baik dan benar. Sisi negatifnya, media sosial di era digital ini digunakan sebagai instrumen untuk menyakiti orang lain atau menyebarkan konten tidak bermoral. Jadi negatifnya, medsos ini dapat menyakiti orang lain atau menyebarkan konten-konten yang tidak bermoral. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang kita namakan dunia digital ini, firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap berkata, hiduplah takut akan Tuhan. Ketika kita menggunakan atau memanfaatkan media sosial atau handphone, laptop, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempergunakan itu dengan baik. Teknologi digital atau teknologi informasi akan menghadirkan kehidupan yang penuh kebahagiaan jika kita yang menggunakannya, manusia yang menggunakannya, diterangi atau dikuasai hikmat dari Tuhan Allah. Itu mau kita katakan tadi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang firman Tuhan tidak pernah berubah, bahwa hiduplah takut akan Tuhan. Jadi teknologi digital, teknologi informasi akan menghadirkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan jika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menggunakannya, memanfaatkannya, diterangi atau dikuasai hikmat dari Tuhan Allah. Itu intinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Filter, penyaringnya itu dari kita. Oleh karena itu, kita harus hidup takut akan Tuhan, sehingga kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi hiduplah dalam takut akan Tuhan, maka kita akan berhikmat dan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Amin.
mengucapkan pujian. Kau ajarkan aku pengertian-Mu, lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benar-benar segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bermohon biarlah kami boleh mengusahakan secara serius untuk kami mencari hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu Tuhan, tapi kami juga berusaha untuk menerapkannya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami, sehingga setiap pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kami ambil sungguh-sungguh adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Bersama-sama pada malam hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berlutut merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Pulihkanlah kondisi bangsa dan negara kami. Ampuni kesalahan bangsa dan negara kami. Ampuni kesalahan para pemimpin bangsa dan negara kami. Dan ampuni kami selaku rakyat Indonesia. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan tolong berkati mereka. Lindungi, jagai dan pelihara hidup mereka. Sehingga walaupun di tengah-tengah musibah yang mereka alami, mereka tetap hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode BP Mupel Jawa Timur di dalam setiap program-program kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati kami juga sehingga kami boleh membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Panglima Armada 2, Komandan Lantamal 5 di tempat ini. Tuhan juga berkati dalam hikmat dan kebijaksanaan dalam tugas dan tanggung jawabnya beserta jajarannya, sehingga mereka bertanggung jawab dalam setiap tugas yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan GPIB Galilea Surabaya. Berkati pendeta, diaken, penatua dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kami belajar untuk senantiasa terus memotivasi diri kami dalam pelayanan ini. Kami juga boleh melayani Tuhan walaupun masih dalam situasi pandemi. Untuk kami juga hadir di tengah-tengah jemaat kami. Kami menopang, mendukung dan mendoakan mereka. Kami juga berdoa bagi pengurus pelayan ke-6 Pelkat. Tuhan juga memberkati komisi-komisi yang ada, BPPJ, bahkan juga pegawai gereja dan koster. Tuhan memberkati kami sehingga kami bertanggung jawab dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Bahkan juga kami memberi yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Ibu Oli Pae, Bapak Glenn Vence Kakisina, Ibu Yusya Tanah Itu Mesing, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Sukari, orang tua dari Bapak Yulis Kristanto, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Ibu Nora Narande, Ibu Yuliana Tulenan, Bapak Melki Panembunan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami.
Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para duda, janda, orang-orang tua kami yang lanjut usia, anak yatim piatu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong segala keterbatasan dan kekurangan mereka, dan biarlah mereka tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhanlah sahabat yang sejati bagi mereka, dan Tuhanlah tempat mereka mengadu dan memohon akan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami dalam pergumulan mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam hidup rumah tangga mereka, dalam menyelesaikan pendidikan. Tuhan tolong dan berkati mereka, sehingga mereka tetap hidup dalam pertolongan Tuhan, mereka tetap hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja, dinas di Angkatan Laut, sipil, swasta, jemaat yang tinggal di dalam basis maupun di luar basis, dan yang dalam pergumulan mereka, dalam pendidikan, anak-anak kami, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dalam perkuliahan mereka, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Jemaat GPIB Galilea Surabaya, keluarga Samuel Noya, keluarga Petronella Subelan, keluarga Deni Turukan, keluarga Aris Kuat, keluarga Penatua Samson Damarianan. Terkhusus saat ini istri terkasih sedang mengandung, Tuhan juga berkati, sehingga pada waktunya boleh melakukan persalinan dengan baik, anak boleh lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk keluarga Riwan M. Dondo, keluarga Nyonya Kaulusan, keluarga Nyonya Rifka Wijanarko, keluarga Robert Ferdinandus. Tuhan memberkati segala harap, gumul, juang mereka, dan segala rencana hidup dari keluarga-keluarga ini. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami, ketika di minggu berjalan ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Saudara Jovi Doga, Ibu Tini Christian Petabang, Bapak Bangun Nainggolan, Bapak Julian Rudolf Kakisina, keluarga Ibu Jeffriana Selidoga, anak Stefani Sin Makasenda, anak Princess Noella Hadi. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga, saudara-saudara ini, anak-anak, Bapak Ibu yang saat ini bersyukur untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan juga pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Segala syukur yang mereka naikkan, bahkan segala syukur yang kami panjatkan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sempurnakanlah segala syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk kehidupan kami masing-masing, di rumah kami, di kontrakan kami, di tempat kos kami masing-masing. Kami membawa segala gumul, juang, dan rencana hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Karena kami yakin dan percaya kehendak Tuhan indah dan baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Musik Gereja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu,
ibadah keluarga, HUT pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja, rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim dengan nomor rekening 033 239 9853 atau melalui koordinator sektor atau majelis subsektor. Firman yang melandasi akan persembahan kita terambil dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita berdiri, dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku berbahagia
Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin.